Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Aku Vi dan makasih sudah mampir ke channel aku. Cerita ini datang dari sebuah desa terpencil yang konon ceritanya itu selalu dibungkus kabut dan banyak legenda. Sebuah kisah romansa dari dua sejoli yang tentu saja bikin penasaran siapapun yang mendengarnya. Tapi Lira, nama gadis cantik itu, ternyata punya maksud jahat. Dorian, dia ini tinggal di sebuah desa terpencil sendirian saja. Beberapa tahun yang lalu, wanita yang sangat dicintainya pergi meninggalkannya. Dia pergi ke kota lain. Dorian sendiri tidak tahu apa alasan persisnya kenapa dia sampai ditinggalkan. Mungkin karena Dorian bukanlah saudagar kaya, makanya wanita itu tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengannya. Memang wajar kalau seorang wanita memilih meninggalkan pria yang gak jelas masa depannya seperti Dorian ini. Karena memang pekerjaan Dorian hanyalah seorang penyair. Jangan bilang kalau cinta harusnya bisa saling mengerti dan mau menemani dari nol. Nyatanya gak semua wanita mau hidup seperti itu. Salah satunya ya kekasih Dorian ini. Harusnya sebagai laki-laki, Dorian bisa lebih kuat dan lebih cepat move on. Tapi sekali lagi, karena memang dia ini adalah seorang penyair, perasaannya itu lebih lembut daripada laki-laki lainnya. Dorian terlalu sedih setiap kali dia mengingat mantan kekasihnya. Lebih-lebih saat dia membuat syair puisi yang isinya tentang perasaan terluka yang terlahir dari pengalaman pribadinya. Dia bisa menghabiskan waktu seharian meskipun tanpa makan dan minum. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit dan menaburkan cahaya yang lumayan terang untuk menerangi gelapnya malam. Dan seperti biasanya, Dorian menghabiskan waktunya untuk menulis puisi. Beberapa baris syair sudah tertulis di kertas perkamen yang dibawanya. Dan Dorian masih terus merenung, seolah sedang mengolah kata di kepalanya yang sangat berisik dengan banyak istilah, dicampur perasaan yang selalu sendu. Saking seriusnya dia memikirkan kalimat selanjutnya untuk baris puisinya, dia sambil memandang bulan penuh di atas sana, dia sampai tidak sadar kalau ada langkah kaki ringan sedang mendekatinya dari belakang. Tiba-tiba, "Kamu sedang apa?" tanya suara yang saat ini sudah ada di sampingnya. Dorian yang tidak tahu kalau ada seseorang yang datang, melonjak kaget. Tapi setelah itu, suara Dorian seperti tertahan di tenggorokannya. Bukannya menjawab pertanyaan orang itu, Dorian malah ternganga menatap sesosok gadis yang cantiknya begitu paripurna. "Kamu sedang nulis apa?" tanya gadis itu lagi yang sengaja mau mengembalikan pikiran Dorian yang sekarang entah ada di mana. Dorian pun akhirnya sadar. Dan sambil sedikit kagok melihat sekilas ke perkamen di pangkuannya, dia akhirnya menjawab, Ini syair puisi." "Puisi untuk siapa?" si gadis bertanya lagi. "Puisi untuk seseorang. Seseorang yang gak akan pernah kembali." Jawaban Dorian ini mengembalikan perasaan yang sempat dibuat kagum oleh hadirnya sang gadis, kembali ke mode awal, sedih dan sendu. Gadis itu tidak lanjut bicara lagi. Dia hanya diam sekarang sambil memposisikan dirinya duduk di samping Dorian. Dorian pun menoleh, dan dia seperti terhisap ke dalam kecantikan si gadis yang baginya seperti lukisan hidup. Rambutnya panjang terurai, matanya biru seperti lautan yang dalam. Penampilannya yang sederhana dengan gaun putih di malam itu semakin membuat Dorian merasa bertemu seorang bidadari. Aura yang dipancarkan gadis itu juga membuat Dorian merasa kalau gadis yang di sampingnya ini bukanlah gadis biasa saja. "Namaku Lira," kata gadis itu. Dia memperkenalkan dirinya sambil matanya menatap rembulan. "Aku Dorian." Dorian menjawab dengan tatapan yang masih terpaku pada si gadis. Malam itu Dorian akhirnya menemukan seorang gadis setelah sekian lama.
Di pertemuan pertama ini, Lira hanya duduk menemani Dorian di tepi dermaga sampai pagi menjelang. Saat Dorian membuka mata pagi ini, dia merasa pertemuan dengan gadis semalam, Lira, itu adalah sebuah mimpi. Tapi mimpi yang terasa begitu nyata. Mimpi yang sangat indah bagi Dorian, yang selama ini hanya punya rasa sepi sebagai teman. Tapi tiba-tiba seperti tertimpuk bola besar di kepalanya, Dorian jadi sadar kebodohannya. Kenapa aku gak tanya dari mana asalnya atau di mana dia tinggal? Lira memang tidak mengatakan dari mana asalnya apalagi di mana dia tinggal semalam. Jadi, hal itulah yang membuat Dorian merasa bodoh. Karena dia tahu dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan Lira. Hari ini pun kembali menjadi hari yang lesu baginya. Malam kembali datang, dan dengan disengaja supaya bisa bertemu dengan Lira, Dorian kembali mengulang apa yang dilakukannya semalam. Dia membawa perkamen dan alat tulisnya ke dermaga, berpura-pura menulis, tapi dengan harapan tersembunyi, yaitu Lira akan menemuinya lagi di tempat itu. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Lira benar-benar datang lagi ke dermaga itu. Mereka bertemu untuk kedua kalinya, dan hati Dorian tentunya sangat berbunga-bunga. Dari mana asalmu, Lira? Dan di mana kamu tinggal di desa ini? Dorian tidak mau mengulang kesalahan yang sama seperti kemarin malam. Dia ingin tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang Lira, yang sekarang sudah berhasil membuatnya sangat penasaran. Kamu gak perlu tahu dari mana asalku, Dorian. Kamu juga tidak perlu datang ke tempatku tinggal. Aku yang akan menemuimu di sini setiap malam. Jawaban Lira ini semakin membuat Dorian merasa penasaran. Apa benar Lira akan datang ke dermaga ini hanya untuk menemuinya setiap malam? Lalu bagaimana kalau nanti dia ingin membawa hubungan dengan Lira ini menjadi lebih serius? Pertanyaan ini hanya Dorian tanyakan di dalam hatinya saja. Dan ternyata Lira menepati perkataannya. Mereka pun akhirnya terus bertemu di dermaga itu setiap malam. Di sana mereka menghabiskan waktu dengan duduk di tepi laut, menikmati angin malam sambil membaca puisi-puisi yang ditulis oleh Dorian. Mereka juga berbagi kisah masing-masing. Mereka saling melengkapi. Hati Dorian yang dulunya beku, sekarang seperti meleleh dan perlahan mencair. Sampai ia menuliskan puisi indah untuk Lira. Lira, kamu seperti musim semi di musim dingin hatiku. Sebuah penggalan kalimat yang sangat puitis yang ditulis Dorian untuk Lira. Tapi, tanpa Dorian sadari, ada sesuatu yang sedang terjadi padanya. Apa itu? Malam ini seperti malam-malam biasanya, Dorian dan Lira kembali menghabiskan malam mereka di dermaga. Tapi saat Lira pergi, Dorian merasa tubuhnya semakin hari semakin lemah. Dia sering mimisan dan kulitnya juga jadi pucat. Dorian menyangka kalau dia sedang kelelahan, karena memang hampir setiap malam dia selalu begadang, lebih-lebih sejak dirinya bertemu dengan Lira. Apa ini tandanya aku terlalu jatuh cinta? Aku seperti gak punya tenaga saat aku jauh dengan Lira, tanya Dorian dalam hati. Orang-orang sekitar yang memang mengenal Dorian dengan cukup baik melihat perubahan pada tubuh dan wajahnya. Banyak yang jadi membicarakan Dorian yang sekarang lebih mirip mayat hidup ketimbang manusia. Sampai satu hari, seorang tetua memberinya nasihat. Nak, kalau kamu mencintai seseorang yang hanya muncul di malam hari, pastikan orang itu punya bayangan. Punya bayangan? Nasihat macam apa itu? Kenapa seorang tetua memberi nasihat seperti itu? Apakah dia tahu sesuatu tentang Lira? Pikiran Dorian jadi berisik menebak apa kira-kira maksud dari nasihat tetua itu. Tapi itu juga jadi membuat Dorian sadar kalau memang di desanya yang kecil ini tidak pernah kedatangan orang asing, apalagi sampai tinggal begitu lama seperti Lira.
Malam ini aku harus mencari jawabnya. Dorian pun menguatkan tekadnya. Malam ini Dorian ingin mengintai Lyra. Kalau biasanya setelah mereka menghabiskan malam bersama, Dorian akan pulang ke rumah, begitu juga dengan Lyra. Kali ini Dorian mau tahu kemana Lyra akan pergi setelah bersamanya. Dengan langkah pelan-pelan dan hati-hati, Dorian mengikuti Lyra dari belakang. Dia usahakan langkah kakinya benar-benar sunyi, supaya Lyra pun tidak tahu kalau dia mengikutinya. Langkah Lyra di depannya ternyata menuju ke hutan. Awalnya Dorian ragu. Apakah iya Lyra tinggal di dalam hutan? Tapi ternyata langkah kaki Lyra terus terayun. Dia masuk semakin jauh ke dalam hutan. Dorian tetap mengikuti dari belakang dengan rasa curiga dan tanda tanya yang semakin besar saat ini. Dan langkah Lyra tiba-tiba berhenti di satu titik di tengah hutan. Dengan pantulan cahaya bulan yang jadi satu-satunya sumber penerang saat itu, Dorian melihat kalau wujud Lyra perlahan berubah. Lyra yang cantik dengan bentuk tubuh yang sangat menggoda sekarang menunjukkan wujud aslinya. Satu kakinya berubah menjadi logam kemerahan. Tembaga. Iya, kaki itu menjadi tembaga. Satu kakinya lagi berbulu dan bengkok, persis seperti makhluk hutan. Entah apa itu. Wajahnya masih cantik, tapi tidak ada tanda kehidupan di sana. Wajah itu pucat pasi dengan mata yang merah menyala. Dorian sangat syok. Dia tidak mampu berkata-kata, hanya mampu berbisik pelan. Siapa kamu? Perlahan Lyra yang sekarang sama sekali sudah berbeda itu menoleh padanya. Dia sepertinya mendengar bisikan Dorian. Aku adalah pelayan kegelapan. Namaku hanya akan disebut oleh manusia yang sedang ketakutan. Aku adalah empusa, pemakan jiwa yang merasa kesepian. Dorian sudah kehilangan kekuatan. Dia tidak bisa berlari ataupun berteriak. Rasa takut hanya memaksa kakinya untuk terduduk lemas, masih di tempatnya yang sekarang. Dengan lemah dia pun berkata, "Kalau kamu ingin mengambil jiwaku, ambillah. Aku merelakannya. Tapi izinkan aku menulis satu puisi terakhir untukmu." Sekarang sosok Lyra itu ganti menatap Dorian dengan ragu. "Kamu tidak takut padaku?" tanyanya. Dorian menggeleng. "Aku akhirnya bisa menemukan cinta saat bersamamu. Dan aku rela kalau aku harus kehilangan nyawaku karena mencintai." Dalam pelukan sosok Lyra, Dorian akhirnya meninggalkan dunia. Puisi terakhir yang ditulisnya jadi saksi kesedihan sosok Lyra di setiap bulan purnama. Sosok Lyra yang adalah jelmaan empusa, sang iblis vampir penghisap kehidupan dalam mitologi Yunani, dipercaya masih terus mencari korban hingga saat ini. Jiwa-jiwa kesepian yang selalu mengundang kehadirannya. Setelah dia memikat, maka dia akan mengambil segalanya. Dia mewakili rasa putus asa yang datang pada kita diam-diam. Saat kita dibuat merasa tidak ada lagi jalan keluar yang bisa kita lakukan, dia akan mengambil segalanya dari kita. Jangan tergoda, sobat. Saat hati kita mulai merasa sunyi dan hampa, datanglah pada pencipta kita. Di sanalah satu-satunya harapan supaya kita dapat pertolongan. Sekian dulu cerita kali ini. Makasih sudah mendengarkannya sampai selesai. Berikutnya cerita misterius apa lagi yang mau kalian dengar?
Aku tunggu komen dan saran kalian untuk video-video selanjutnya ya. Dan ingat, satu subscribe dari kalian sangat penting artinya buat aku. So tunggu apa lagi? Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya juga. Kita akan ketemu lagi di cerita-cerita misterius lainnya. Sampai jumpa.